Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Nah, sifat-sifat cermin itu adalah jarak, misalkan titik tertentu ke cermin itu sama dengan jarak cermin itu ke bayangannya. Bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap yang pertama ada 8, yang pertama terhadap sumbu X. Maka kita bisa tulis jika titik awalnya P, X, Y direfleksikan, simbolnya adalah R, dengan sumbu X, maka bayangannya didapatkan adalah X, negatif Y. Yang kedua, bayangan titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi di sini sumbu Y sebagai cermin. Titik P, X, Y, titik awal, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Selanjutnya, yang ketiga, bayangan titik P direfleksikan terhadap titik pusat atau 0,0. Kita bisa tulis titik awalnya P, X, Y direfleksikan terhadap O 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Selanjutnya yang keempat, titik P yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Maka PX, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah 2H dikurang X, Y. Jadi Y-nya tetap. Selanjutnya yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Maka kita bisa tulis titik PX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah X, 2K dikurang Y. Selanjutnya yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. PX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah Y, X, tinggal dibalik saja. Refleksi yang ketujuh adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita tulis PX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah tinggal dibalik terus dikasih negatif semua. Berarti min Y, negatif negatif X. Yang terakhir, nomor 8, refleksi terhadap titik H, K, suatu titik tertentu. Maka kita bisa tulis P, X, Y direfleksikan terhadap H, K atau suatu titik tertentu sebagai cerminnya, maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah 2H, jadi 2 kali ini, 2 kali H, dikurangi X, 2K, dikurangi Y. Selanjutnya pembahasan soal tentang refleksi atau pencerminan. Nah, di sini soalnya adalah tentukan hasil refleksi titik A 3, negatif 4 terhadap ada 8 refleksi. Yang pertama adalah terhadap sumbu X. Jadi kita tulis dulu titik awalnya adalah jadi kita tulis dulu titik awalnya adalah A 3, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu
X. Sehingga aksen atau bayangannya atau hasil refleksinya adalah, kita bisa lihat sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Sehingga X-nya tetap, berarti 3-nya tetap, kemudian negatif Y, berarti kan negatif, negatif 4, negatif, negatif, jadi positif 4. Nah, selanjutnya yang B, refleksi terhadap sumbu Y. Kita tulis dulu, titik awalnya A 3, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah, kita lihat, nah di sini sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. X-nya menjadi negatif, berarti negatif 3. Dan Y-nya tetap, berarti tetap negatif 4. Sehingga bayangannya menjadi negatif 3, negatif 4. Selanjutnya yang C, refleksi terhadap pusat 0, 0. Kita tulis dulu titiknya 3, negatif 4 direfleksikan terhadap O 0, 0, maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah 0, 0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Hingga semuanya dikasih negatif. X-nya menjadi, berarti kan kalau 3 jadi negatif 3. Kemudian ini negatif 4, tadi kan dikasih negatif juga. Negatif X, negatif Y, berarti negatif 3, negatif 4. Berarti negatif jadi positif 4. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan 8. Kita tulis titiknya 3, negatif 4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 8, maka bayangannya adalah X sama dengan 8, X sama dengan H. Berarti kan H inilah bilangan tertentu. Kan? Jadi bayangannya adalah 2H dikurang X, Y. Berarti Y-nya nanti tetap. Tadi kita dapatkan 2H dikurangi X, Y. Berarti kan 2 kali ini kan H kali 8 dikurangi X. Ini X, ini Y, ini H, gitu kan. 2 kali H dikurangi X, 3, Y. Y-nya tetap, kan negatif 4. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bayangannya adalah 2 kali 8, 16, 16 dikurang 3, 13, negatif 4. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Kita tulis dulu titiknya 3, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Maka bayangannya adalah garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K dikurang Y. X-nya tetap, berarti 3, 2 kali K, ini kan K, ini X, ini Y. 2 kali K kali negatif 2 dikurang Y. Y-nya adalah negatif 4, berarti dikurangi negatif 4. Ini harus teliti karena ada dikurangi, ini masih ada negatif lagi. Sehingga didapatkan bayangannya adalah 3, 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Negatif-negatif menjadi positif 4. Sehingga negatif 4 ditambah 4 adalah 0. Jadi bayangannya adalah 3,0. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi titik A kita tulis 3, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, bayangannya adalah tinggal dibalik aja. Kalau titik awalnya X, Y, maka bayangannya Y, X. Sehingga ini kan X, Y. Maka menjadi bayangannya menjadi Y, X. Jadi ini dibalik aja, berarti negatif 4,3. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita tulis titiknya A3, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah, kita bisa lihat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Jadi tinggal dibalik saja dan dikasih negatif semua. Berarti ini tinggal dibalik negatif 4 menjadi positif 4. Kemudian ini adalah negatif 3. Seperti ini.
Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi terhadap titik H, K, 2, negatif 3. Jadi kita tulis titiknya 3, negatif 4 direfleksikan terhadap titik 2, negatif 3. Titik ini sebagai cermin, maka bayangannya adalah, lihat nomor 8, refleksi terhadap titik H, K adalah 2H dikurang X, 2K dikurang Y. Sehingga kita bisa tulis 2H, 2 kali 2 dikurangi X, 3, 2 kali K dikurang Y. Y-nya negatif 3. Y-nya negatif 4, berarti dikurangi negatif 4. Sehingga bayangannya didapatkan 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 3, 1, 2 kali negatif 3, ini negatif 6. Negatif-negatif jadi positif 4. Negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2. Sehingga bayangannya didapat 1, negatif 2. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 2. Tentukan hasil komposisi refleksi setiap titik berikut dan gambarkan pada koordinat Kartesius. Titik A 1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi komposisi refleksi di sini adalah melibatkan 2 atau lebih jenis refleksi. Nah, di sini ada 2 jenis refleksi. Jadi lebih dari 1 refleksi itu dinamakan komposisi refleksi. Kita tulis dulu, titik awalnya adalah A 1,3. Nah, direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah, tadi kita sudah hafal, bayangan refleksi titik terhadap sumbu Y itu adalah X, negatif Y. Sehingga X, negatif Y kan, X, negatif Y. Ini X, ini Y. Sehingga X-nya tetap, Y-nya jadi negatif 3. Selanjutnya, karena dilanjutkan, maka kita tulis di sampingnya, kita lanjutkan di sampingnya. Dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu kan tinggal dibalik XY-nya, kemudian dikasih negatif depannya. Berarti 1 dengan negatif 3 ini tinggal dibalik di sini. Kemudian dikasih negatif depannya, berarti negatif 3, jadi negatif 3 menjadi positif 3. Dibalik, jadi depan. Selanjutnya, 1 berarti kalau dikasih negatif menjadi negatif 1. Nah, ini hasil refleksi setelah direfleksikan dengan 2 jenis refleksi. Nah, gambar dalam koordinat Kartesius adalah kita gambar sumbu Y, sumbu X 0,0, titik awal adalah 1,3. Di sini A. Dan direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi, sumbu X sebagai cerminnya. Jadi, ini sebagai cermin yang pertama. Refleksi yang pertama, ini sebagai cermin. Sehingga, sifat-sifat cermin itu adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Sehingga kan, ini kan 1, 2, 3 ke cermin. Berarti nanti bayangannya juga 1, 2, 3. Berarti di sini ada tanda sama. Nah, jarak ini A ke cermin sama dengan cermin ke A aksen. Nah, jadi A aksen ini kan tadi kita udah dapat, bener kan, 1, negatif 3. Di sini kan min 1, min 2, min 3. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau Y sama dengan X kan gambarnya ke sini. Kalau Y sama dengan negatif X itu ke kiri. Ini ke kiri. Kita pakai warna beda sebagai cerminnya. Jadi ini adalah garis. Garis Y sama dengan negatif X.
aksennya kan di sini, 1, negatif 3. Kemudian dicerminkan, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti kan ini. Jadi titik A aksen ini dengan garis ini, kita dapatkan seperti ini. Sehingga titik A ke cermin sama dengan cermin ke bayangannya. Jadi di sini bayangan A aksen-aksen atau bayangan setelah refleksi kedua. Jadi di sini didapatkan 3, negatif 1. Nah, seperti ini gambarnya dalam koordinat Kartesius. Selanjutnya yang B, tentukan hasil komposisi refleksi dari titik B negatif 2, 3 terhadap garis X sama dengan 1 dilanjutkan terhadap titik pusat atau titik asal 0,0. Jadi B negatif 2, 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Maka bayangannya adalah, jadi misalkan ini X, ini Y, ini H, ini H. Sehingga 2 kali H atau kali 1 dikurang X, X-nya adalah negatif 2, koma, Y-nya tetap, Y-nya tetap 3. Sehingga didapatkan 2 kali 1 adalah 2, 2 negatif 2, berarti jadi positif 2. Berarti 2 ditambah 2 berarti 4, 3. Nah, ini 4,3 dilanjutkan refleksi terhadap O 0,0, maka bayangan akhirnya adalah, misalkan ini X, ini Y. Jadinya adalah negatif X, negatif Y. Jadi negatif 4, negatif 3. Nah, ini refleksi akhirnya. Kita gambar dalam koordinat Kartesius. Sumbu Y, sumbu X. Titik asal. Jadi titik awalnya negatif 2, 3. Negatif 2 di sini, 3. Ini adalah B. Selanjutnya, direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. X sama dengan 1. Di sini, X sama dengan 1 kita bisa gambarkan. Nah, ini garis X sama dengan 1. Nah, ini sebagai cermin. Maka titik B ini ke cermin adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi, nanti cermin ke bayangannya juga 3 satuan. Berarti 1, 2, tambah 1 lagi, 3. Sini 1, 2, 3, 4. Jadi, bayangannya di sini. Inilah B aksen-aksen atau bayangan setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Selanjutnya, direfleksikan terhadap O 0,0 atau titik pusat atau titik asal. Jadi O-nya tuh di sini. Berarti ini adalah cermin. Ini adalah cermin. Sehingga jarak titik ke cermin dengan cermin ke bayangannya itu harus sama. Sehingga kita bisa menghitungnya dari, jadi 1, 2, 3, 4. Kan 4 kan? Berarti sini nanti juga 4. 1, 2, 3, 4. Di sini negatif 3, di sini negatif 4. Kemudian ke sininya adalah 3. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Sini nanti negatif 3. Berarti bertemunya di sini. Tadi kan jarak ini dengan ini sama. Nah, ini karena cerminnya adalah 0,0 ini kan, titik pusat, sehingga bisa kita. Jadi jarak titik B ke cermin sama dengan cermin ke bayangannya. Maaf, ini tadi aksennya 1, di sini bayangan akhirnya ketemu negatif 4, negatif 3. Nah, seperti ini digambar di koordinat Kartesius. Soal selanjutnya, tentukan hasil refleksi setiap kurva berikut. Nah, tadi kan nomor 1 dan 2 adalah refleksi suatu titik. Nah, di sini ada kurva. Yang pertama ada garis, yang kedua ada parabola, dan yang ketiga ada lingkaran. Nah, kita bahas yang A dulu, yaitu sebuah garis yang direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Nah, kita tulis dulu, pertama kita tulis dulu
Misalkan suatu titik itu adalah A, X, Y, direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Tadi kan bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini adalah bayangannya atau X aksennya, dan ini adalah Y aksennya. Sehingga kita bisa tulis negatif Y, ini negatif Y, sama dengan X aksen. Sehingga Y sama dengan negatif X aksen. Nah, sedangkan ini negatif X, terus di sampingnya, negatif X itu sama dengan Y aksen. Sehingga X saja itu adalah negatif Y aksen. Kita dapatkan Y sama dengan negatif X aksen dan X sama dengan negatif Y aksen. Nah, ini kita bisa substitusi ke garis. Substitusi ke garis yang dimaksud yaitu 3X dikurang 4Y dikurang 12 sama dengan 0. 3, jadi X kita ganti dengan negatif Y aksen karena disubstitusikan ke sini. Jadi X ini menjadi negatif Y aksen dikurangi 4, Y-nya kita ganti Y sama dengan negatif X aksen. Dikurang 12 sama dengan 0. Kita kalikan, 3 kali negatif Y aksen, negatif 3Y aksen, negatif 4 kali negatif X aksen, negatif kali negatif positif 4 X aksen dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga bayangannya adalah aksennya kita hilangkan. Kita bisa tulis negatif 3Y ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Dan penulisan biasanya X-nya ditulis di depan, bisa kita tulis 4X negatif 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Jadi bayangan dari garis yang direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X adalah 4X dikurang 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya yang B adalah parabola Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kita bisa tulis misal AX, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Maka seperti tadi ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksen. Kita bisa tulis berarti X sama dengan X aksen. Di sini X sama dengan X aksen. Gitu kan? Dan negatif Y ini sama dengan Y aksen. Kalau dibaca di positif berarti kan Y sama dengan negatif Y aksen. Kita dapatkan ini. Kita dapatkan X sama dengan dan Y sama dengan. Dan ini kita substitusi ke parabola tersebut. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3. Jadi Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Sama dengan negatif dalam kurung X aksen kuadrat ditambah 3. Negatif Y aksen sama dengan negatif ada di luar kurung, sehingga yang dikuadratkan hanya X aksennya saja. X aksen kuadrat. Nah, negatif tetap ada karena ada di luar kurung, ditambah 3. Nah, kalau kita mau buat Y-nya positif, berarti kita semua ruas dikalikan negatif 1. Negatif Y aksen dikalikan negatif 1 menjadi positif Y aksen. Negatif kali negatif menjadi positif X kuadrat. Positif kali negatif, negatif 3. Ini tadi aksen. Sehingga bayangannya kita bisa tuliskan aksennya kita buang jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3. Selanjutnya kita bahas yang C, lingkaran direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Pembahasan yang C.
Kita tulis lagi seperti tadi, jika AX, Y, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka bayangannya adalah 2 kali 1 dikurang X, Y-nya tetap. Sehingga bayangannya adalah 2 kali 1, 2, dikurang X, Y. Nah, ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksen. Sehingga kita bisa tulis di sini 2 dikurang X, itu kan adalah bayangannya X sama dengan X aksen. Kita sederhanakan, negatif X sama dengan X aksen, pindah ruas ke kanan jadi negatif 2. Kemudian X min X ini kita jadikan positif, sehingga X sama dengan negatif X aksen positif 2. Selanjutnya yang Y, berarti kan Y sama dengan Y aksen. Nah, ini sudah sederhana. Nah, kita dapatkan X sama dengan dan Y sama dengan, kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran tersebut, yaitu X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. X-nya kita ganti dengan negatif X aksen ditambah 2 kuadrat. Ditambah Y-nya tetap, tinggal nambah aksen, Y aksen, dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita bisa sederhanakan, negatif X aksen, positif 2, berarti positif 4 kuadrat ditambah Y aksen dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga bayangannya didapatkan, aksennya tidak perlu kita tulis lagi, jadi negatif X ditambah 4 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 1.